Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dzunubakum wa may yuti'ullaha war rasul faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Dan marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan tak lupa sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan. Makna ukhuwah menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Di atas telah ditemukan arti ukhuwah Islamiyah, yakni ukhuwah yang bersifat islami atau yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah Islam, dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 macam persaudaraan. Yang pertama, ada ukhuwah ubudiyah atau saudara sesama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah. Yang kedua, adanya ukhuwah insaniyah atau basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua saudara dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda beliau yang artinya, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang terakhir ada ukhuwah fidin al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah atau wafat sebelum aku. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dilihat dari fenomena hari ini dalam konteks ukhuwah Islamiyah, ada sisi kekurangan, yakni adanya isu terorisme, pertentangan golongan. Golongan satu merendahkan golongan yang lain, sedikit banyak mengendorkan solidaritas antar muslim. Perpecahan ukhuwah antar muslim telah diingatkan Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yakhsar qaumun minkum qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sa lismul fusuku ba'dal iman wal man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menguluk-uluk kaum yang lain,
karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-12. Allah menunjukkan dengan jelas dalam ayat tersebut bahwa mengolok-ngolok baik dilakukan oleh suatu kaum maupun individual, saling mencela, saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, saling menggunjing satu sama lain adalah mengarah pada pecahnya persaudaraan. Apakah kita tidak merasa jijik dibaratkan Allah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri? Rasulullah bersabda yang artinya, persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir dengan derajat hasan. Jika pernah di antara sesama muslim melakukan hal tersebut, maka diperintahkan Allah untuk bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia juga dikaruniai oleh Allah peluang untuk bersilang berpendapat dan berbeda pendirian, namun ajar Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bermusyawarah, sehingga betapapun ada perbedaan yang tajam, niscaya dapat diselesaikan dengan keridhaan sesama muslim. Saatnya potensi-potensi perpecahan perlu diakhiri dan saling menjaga, menghargai, dan bersikap lemah lembut, sehingga apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dapat melahirkan hikmah, baik dalam bentuk kompetisi positif, mempertajam daya kritis, maupun dalam membangun semangat mencari tahu sesuai anjuran memperbanyak ilmu. Namun di sisi lain ada fenomena menggembirakan bahwa rasa persaudaraan sesama muslim melintasi benua dalam dunia Islam global, menunjukkan juga hal yang positif. Misalnya adanya perhatian komunitas muslim di negara ini yang peduli akan pembangunan masjid di Palestina dan Masjid Istiqlal Indonesia yang peruntukan selain digunakan untuk beribadah sholat 5 waktu, juga dibangun fasilitas pendidikan Al-Quran untuk melahirkan hafiz dan hafizah di sana. Jadi masjid ini akan menjadi pusat peradaban masyarakat Gaza. Hal tersebut merupakan bentuk kecintaan kepada komunitas muslim saudara kita di Indonesia terhadap saudara muslim di Palestina, agar dapat beribadah dengan layak. Kebersamaan ini banyak hal dapat memberikan inspirasi solidaritas, memperkuat kecintaan kepada sesama saudara mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk membangun komunikasi di satu sisi, dan di sisi lain ia juga memberikan semangat baru untuk sekaligus melaksanakan ajaran sesuai dengan petunjuk Al-Quran serta teladan daripada para nabi dan rasulnya. Dua hal penting dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, apabila salah satu dari anggota badan itu sakit, maka anggota lainnya pun turun sakit. Kedua, persaudaraan Islam dianalogikan sebagai bangunan yang kuat, yang antara masing-masing pilar dan komponen dalam bangunan tersebut saling memberikan fungsi untuk memperkuat dan memperkokoh. Dalam Islam, seseorang dianggap mulia jika ia memelihara anak yatim. Orang yang paling disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang paling dermawan. Orang-orang yang berinfak, bersedekah diberi ganjaran pahala sampai 70 kali lipat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Ukhuwah Islamiyah dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlak yang menjaga perasaan saudaranya, menjaga harta dari jiwa setiap mukmin. Seorang mukmin mendambakan karunia lidah yang jujur, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Ibrahim SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikanlah untuk kulisan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Surah As-Suara ayat 48. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak upaya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, karena seluruh isinya adalah akhlak kebaikan. Dengan keduanya kita mendapatkan cahaya yang menerangi jalan dan tingkah laku kita, mendorong kita
untuk melakukan berbagai kebajikan. Allah berfirman, Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Dasar dari menjalani ukhuwah yang baik adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Berhati-hati terhadap dosa-dosa yang akan menguasai kita dan akan menyebabkan kita gagal dalam bergaul dengan sesama muslim. Semoga kita termasuk hambanya yang bersungguh-sungguh dalam mencari dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita benar-benar mampu mengaktualisasikan diri sebagai seorang muslim dengan sikap dan perbuatan yang selalu baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dapat berbuat baik pada diri kita dan berupaya untuk menghindari dari perbuatan dan perilaku kerusakan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru azim li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah yarsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha lil azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Haqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.